Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore rekan-rekan semuanya. Selamat bersua, selamat berjumpa di konten channel saya, Budiman Family. Perkenalkan, nama saya Budiman. Saya berasal dari Desa Wewandriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu. Teman-teman, saya ingin berbagi cerita. Semoga teman-teman yang menonton nantinya bisa mendapat sedikit hikmah di dalam perjuangan hijrah dari desa kecil menuju ke kota. Teman-teman, perlu diketahui, background saya dari Sekolah Pertanian Pembangunan atau SPP yang alumni tahun 1990, dan saya menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun. Dan setelah saya selesai, teman-teman, dari Sekolah Pertanian jurusan perkebunan, saya kembali ke kampung. Kebetulan di kampung saya ada perusahaan yang bergerak di perkebunan yang memiliki lahan 1000 hektar pada waktu itu, dan kebetulan dia mencari karyawan jurusan pertanian, tamatan pertanian jurusan perkebunan, teman-teman. Dan salah satunya saya yang berada di kampung itu, teman-teman. Alhasil pada saat itu saya masukkan lamaran saya langsung diterima dan ditempatkan di perkebunan tersebut, diberikan posisi sebagai staf necessary, menangani bagian pembibitan, dan saya diberikan kru 25 orang, satu kru 25 orang. Dan itu yang saya bina di pembibitan itu selama 1 tahun. Nama perusahaan tersebut PT Haji Latundrum, dan bergerak di bidang perkebunan tanaman coklat atau kakao plantation. Selama 1 tahun saya bekerja di perusahaan tersebut. Terkadang, teman-teman, niat kita baik, ingin membantu perusahaan, tetapi kadang di sisi lain bantuan kita tidak menutup kemungkinan, teman-teman, dianggap merugikan perusahaan. Kira-kira seperti yang terjadi pada saat itu, dan akhirnya, teman-teman, saya memutuskan untuk resign dari perusahaan tersebut karena prinsip saya lebih baik saya mengundurkan diri, teman-teman, daripada saya dipecat dari perusahaan itu. Dan pada saat saya mengundurkan diri, saya sempat menganggur 1 tahun. Kemudian saya mengambil keputusan untuk berkebun coklat, membuka lahan kecil. Saya mulai dengan pembersihan lahan, penebangan hutan, penebangan kayu. Terus setelah bersih, teman-teman, udah sampailah saya kepada penggalian lubang. Dan di saat penggalian lubang itu mulai saya menyerah, teman-teman. Saya tekuni kurang lebih 8 bulan kebun yang saya kerjakan, teman-teman, dan termasuk gagal, saya tidak berhasil. Akhirnya saya balik haluan lagi, punya rencana merantau keluar daerah. Alhasil kebetulan ada saudara keluarga almarhum bapak saya yang bekerja di perusahaan pertambangan batu bara, nama perusahaannya PT TIS Kontraktor Indonesia, yang ada di Kalimantan Selatan. Pada waktu itu beliau lagi cuti,
Nama beliau sudah almarhum juga, namanya Bapak Lobo Layu. Itulah yang membawa saya sampai berada di Kalimantan, dan saya hijrah dari desa saya, dari desa Wandriu menuju Kalimantan tahun 91. Saya hijrah, teman-teman. Dari perjalanan yang saya tempuh selama 5 hari dari Malili ke Makassar naik bus, terus Makassar ke Balikpapan naik kapal tidar. Waktu itu kapal tidar 2 hari 1 malam, dan tibalah kami di Balikpapan. Di Balikpapan kami bermalam di Gunung Pulisi di keluarganya om yang saya ikuti 1 malam, terus melanjutkan perjalanan ke Bontang, tujuannya ke Pupuk Kaltim, mau cari kerja. Ternyata sampailah kami di keluarganya beliau tersebut selama 2 hari di sana. Tidak ada lowongan, terpaksa balik haluan ke Kalimantan Selatan di lokasi di mana tempat paman tersebut bekerja. Di sanalah kami menganggur, kami berdua, ada saudara saya, saudara sepupu saya bernama Yusuf. Di sanalah kami menganggur selama 4 bulan dan tinggal di camp. Kalau pagi makan, sore tidak, ya. Kalau sore makan, nanti tengah hari baru makan. Ya seperti itu, teman-teman. Penderitaan selama 4 bulan. Setibanya kami di sana, waktu itu segera bikin lamaran dan kami masukkan lamaran. 4 bulan kami menanti, teman-teman. 4 bulan kami menanti. Akhirnya tiba juga yang kita harapkan. Akhirnya kami diterima bekerja di perusahaan tempat paman kami bekerja itu, yang nama perusahaannya PT TIS Kontraktor Indonesia. Dan kami berdua dengan sepupu saya itu diterima di konstruksi, karena waktu itu sedang membangun infrastruktur perkantoran dan perumahan, karena akan kedatangan karyawan yang berasal dari Sangatta waktu itu. Alhasil saya bekerja selama 2 tahun di konstruksi sebagai carpenter, dan pada saat sudah mau habis kontrak kami, saya berusaha mencari peluang untuk bergabung ke plan departemen. Akhirnya saya bisa diterima masuk di plan departemen sebagai karyawan harian, dan pada saat itu tukang bersih workshop. Jadi pekerjaan saya tukang bersih workshop. Jadi ada unit yang masuk di dalam workshop, setelah perbaiki mekanik, begitu keluar saya membersihkan lantainya. Ada unit yang mau masuk di servis, saya yang harus mencucinya, dan tidak ada bantuan, teman-teman. Hanya single person, cuman saya sendirian, teman-teman, single person. Tidak ada teman yang lain yang harus membantu. Jadi maka harus kerja keras untuk menyelesaikan tugas. Itu awal dari perjalanan saya bergabung di suatu perusahaan pertambangan batubara sebagai cleaner workshop, dan saya berjuang terus dengan penuh kesabaran, dengan penuh ikhtiar, dan tetap belajar, karena saya bukan backgroundnya dari teknik mesin, saya backgroundnya dari perkebunan. Akhirnya saya juga bisa menduduki posisi di perusahaan tersebut selama kurang lebih 15 tahun saya bekerja di perusahaan PT TIS Kontraktor Indonesia, dan terakhir posisi maintenance supervisor. Betul-betul dimulai dari nol, teman-teman. Betul-betul harus bekerja dengan penuh kesabaran, ikhtiar, terus bergaul dengan baik dengan teman-teman. Akhirnya saya mendapatkan posisi itu, dan alhasil di tahun 2010, teman-teman, saya mendapat musibah yang seharusnya tidak semua orang tidak menginginkan hal itu terjadi, tapi apa boleh buat, mungkin itu kehendak dari Sang Pencipta. Akhirnya saya diterminasi dari perusahaan itu, dan kemudian sempat saya menganggur selama 15 hari, dan ada teman saya yang pernah bekerja di TIS, dan posisi teman saya itu waktu di TIS mechanical superintendent, dan dia keluar dari perusahaan tersebut dan masuk ke perusahaan lain. Beliaulah yang memanggil saya masuk ke perusahaan yang sekarang nama perusahaannya yang saya tempati, PT MKP Mandiri Karya Prima, dan sama bekerja di perusahaan pertambangan batubara sebagai
kontraktor Mandiri Interperkasa sampai sekarang teman-teman. Dan tidak perlu teman-teman menanyakan apa posisi saya, nanti kita akan jelaskan di apa namanya di kisah selanjutnya. Ya, kita akan lanjutkan di kisah selanjutnya nanti teman-teman. Mudah-mudahan bisa kita diberikan kesempatan, umur yang baik sehingga kita bisa bertemu di konten berikutnya. Itu dulu teman-teman yang bisa saya ceritakan sedikit perjalanan saya dari desa kecil menuju ke kota. Semoga teman-teman senang menonton channel ini, dan mudah-mudahan pemaparan yang tidak begitu teratur yang saya sampaikan sedikit ada manfaat buat teman-teman yang merantau. Kesabaran sangat penting, pergaulan sangat penting, jangan emosional, selalu mengontrol diri sehingga teman-teman bisa sukses di perantauan. Bagi teman-teman yang menonton channel ini, jangan lupa share dan subscribe. Sekian dulu teman-teman. Nanti kita lanjutkan di konten berikutnya dan ceritanya akan berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.